sebagai seorang yang mempelajari antropologi gitu Pak. Jadi ketika ada orang punya pengalaman tentang hantu atau kepercayaan-kepercayaan yang dianggap sakral, kita nggak akan bilang itu benar atau salah gitu. Tapi justru akan melihat dari fenomenanya, pengalaman budaya, kenapa sih hal-hal seperti itu mempunyai makna bagi dirinya dan kelompoknya gitu. Dan bagaimana beradaptasi dan di tengah gelombang globalisasi dan teknologi gitu Pak. Itu sih yang biasanya kita inginkan. Jadi gitu. dijelaskan sebagai fenomena gitu. Betul ya, sebagai sebuah fenomena tanpa kita melihat ini benar apa salah gitu. Nggak Tapi judgmental ya. melihat maknanya. Nah di Indonesia kan kayak sekali akan budaya Pak Anies ya. Siapa lagi yang akan merawatnya kalau bukan kita gitu. Dan kalau bicara budaya itu kan luas gitu Pak. Sistem nilai, moral, pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan sebuah kelompok. Dan dengan banyaknya kepercayaan yang ada di Indonesia gitu, yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat, kalau menurut Pak Anies, bagaimana ya cara kita menyikapi itu ya Pak? Ya, gini, kalau kita menghormati ilmu, maka kita tahu ada batas atas hal yang kita bisa ketahui. Dan itu adalah cara menghargai ilmu. Kalau kita merasa bahwa itu tidak ada batas, semua kita bisa ketahui, ya berarti kita tidak menghormati ilmu malah. Gitu. Nah, sebagian dari yang kita tidak ketahui itu adalah tentang misalnya tradisi, kebiasaan, keyakinan yang sudah tumbuh besar, yang belum tentu bisa diketahui oleh semua orang, bisa dipahami dengan mudah. Jadi hormati, hargai, dan kita jangan seperti tadi bersifat dan cenderung menghakimi, menyalahkan atau membenarkan, tapi melihat ini sebagai fenomena yang ada, sudah berusia panjang, hormati, hargai. Tapi boleh nggak sih Pak, sebagai kita yang mungkin merasa begitu ya, bahwa melek teknologi, belajar pengetahuan-pengetahuan dari barat, ketika melihat ada kelompok-kelompok yang melakukan ritual-ritual magis gitu, kita bilang sebagai orang primitif, terus ketinggalan zaman atau penganut logika mistika gitu. Ya, sebagai fenomena budaya itu dihargai ya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita akan mengerjakan, itu soal lain. Itu soal lain. Tapi bahwa ada orang yang mau mengerjakan, itu adalah hak asazinya, hak dasarnya. Nah, kadang-kadang kita mau masuk terlalu jauh tuh. Dengan kita mau menghakimi, mau mengatakan ini maju, ini mundur, ini terbelakang, ini modern, ini tidak modern. Sebagai sebuah pilihan kegiatan, silakan saja. Pertanyaannya kan begini, apabila dia memaksakan kepada orang lain untuk mengerjakan, itu jadi nggak boleh. Apabila dia memaksakan kepada orang untuk memiliki keyakinan yang sama, itu jadi nggak boleh. Tapi ketika misalnya Fajar memilih untuk mengerjakan, ya saya hormati pilihannya Fajar. Tapi kalau Fajar memaksa saya untuk melakukan, itu batasnya tuh. Nah, apa label yang diberikan kepada Fajar? Menurut saya yang bisa memberikan label yang baik adalah orang yang memang memiliki ilmu di bidangnya. Apakah ahli antropologi, apakah ahli ilmu budaya, apakah ahli ilmu sosiologi, yang nanti mereka akan bisa memberikan klasifikasi dengan benar. Jadi kita tidak buru-buru melakukan klasifikasi. Kalau kita sakit badan aja, kita tanya ke dokter, oh klasifikasi penyakit saya apa nih? Kan yang buat klasifikasi jenis penyakitnya ilmu kedokteran. Jadi kira-kira kalau saya akan melihatnya seperti itu.